Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kalian sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Leni Aprianti yang bertugas bersama MGMP Matematika SMP Negeri 2 Margahayu. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama materi tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa diselesaikan. Sebelumnya, coba kalian jawab berapakah nilai A dan nilai B jika A dikali B sama dengan 0. Salah satu pernyataan yang benar dan tepat yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Sekarang, ayo kita pikirkan bersama berapakah nilai X dengan X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Kalian perhatikan bentuk persamaan ini sama dengan bentuk A dikali B sama dengan 0. Dengan A sama dengan X dikurangi 1 dan B sama dengan X dikurangi 2. Karena nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka untuk menentukan nilai X, kita dapat tuliskan X dikurangi 1 sama dengan 0 dan X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk bagian X dikurangi 1 sama dengan 0, kita jabarkan, kedua ruas kita jumlahkan dengan 1. Jadi, X dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1. Kita operasikan, maka kita akan memperoleh X sama dengan 1. Pada bagian ini, kedua ruas kita jumlahkan dengan 2. X dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2. Kita operasikan, maka kita akan memperoleh X sama dengan 2. Perlu kalian ketahui bahwa X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Atau kita bisa simpulkan bahwa penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Pada bagian ini, mari kita pelajari bersama bagaimana cara mengubah bentuk X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 menjadi X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2. Atau dalam hal ini, kita pelajari cara memfaktorkan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Tujuan dan manfaat pembelajaran ini yaitu kalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi, ayo kita amati. Baik, sekarang saya akan membahas topik menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tahap inti dari cara ini yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q. Atau kita bisa tuliskan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikali X ditambah Q. Atau ekuivalen dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan, mari kita uraikan, X dikali X positif X kuadrat, X dikali Q positif QX, P dikali X positif PX,
dan P dikali Q positif P dikali Q. Kita dapat mengelompokkan bentuk ini menjadi X kuadrat ditambah kurung buka P ditambah Q kurung tutup X ditambah kurung buka P dikali Q kurung tutup. Maka kita bisa lihat di sini B ini sama dengan P ditambah Q dan C sama dengan P dikali Q. Maka diperoleh B sama dengan P ditambah Q dan C sama dengan P dikali Q. Jadi, untuk memfaktorkan, kita harus mencari nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Setelah kita menemukan nilai P dan Q yang memenuhi syarat, maka kita dapat memperoleh akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2 dengan mensubstitusikan nilai P dan nilai Q ke persamaan X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Agar kita lebih paham, saya akan berikan beberapa contoh soal, jadi ayo kita mencoba. Contoh soal yang pertama, tentukanlah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaian. Dari persamaan ini, kita peroleh B sama dengan 5 dan C sama dengan 6, atau syaratnya P ditambah Q sama dengan 5 dan P dikali Q sama dengan 6. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencari nilai P dan nilai Q yang memenuhi P dikali Q sama dengan 6 terlebih dahulu. Sini kita tulis P dikali Q sama dengan 6. Dan kemungkinan nilai P dan nilai Q yaitu 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 dikali 2, 6 dikali 1, negatif 1 dikali negatif 6, negatif 2 dikali negatif 3, negatif 3 dikali negatif 2, dan negatif 6 dikali negatif 1. Setelah itu, kita tentukan nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat kedua, P ditambah Q sama dengan 5. Kita jumlahkan kemungkinan nilai P dan nilai Q yang sudah kita cantumkan. Yang pertama, 1 ditambah 6 itu 7, 2 ditambah 3, 5, 3 ditambah 2, 5, 6 ditambah 1, 7, negatif 1 ditambah negatif 6, negatif 7, negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5, negatif 3 ditambah negatif 2, negatif 5, dan negatif 6 ditambah negatif 1 yaitu negatif 7. Kita lihat di tabel ini, nilai P dan nilai Q yang memenuhi kedua syarat yaitu P dikali Q sama dengan 6 dan P ditambah Q sama dengan 5, yaitu baris kedua dan baris ketiga. Pada baris kedua, kita peroleh nilai P sama dengan 2 dan nilai Q sama dengan 3. Dan pada baris ketiga, kita peroleh nilai P sama dengan 3 dan nilai Q sama dengan 2. Kedua hasil ini merupakan hasil yang sama karena penjumlahan dan perkalian bersifat komutatif. Jadi kita bisa pilih salah satu. Kita pilih baris kedua. Berarti kita peroleh nilai P sama dengan 2 dan nilai Q sama dengan 3. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai P sama dengan 2 dan nilai Q sama dengan 3 ke persamaan X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Setelah kita substitusi, hasilnya yaitu X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Kita uraikan menjadi X ditambah 2 sama dengan 0 dan X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk X ditambah 2 sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan negatif 2. Dan untuk X ditambah 3 sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan negatif 3. Jadi, kita dapat simpulkan
Akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Selanjutnya saya akan berikan contoh soal yang kedua. Tentukanlah akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Penyelesaian. Dari persamaan ini kita peroleh B sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 6. Atau syaratnya yaitu P ditambah Q sama dengan 1 dan P dikali Q sama dengan negatif 6. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat P dikali Q sama dengan negatif 6. Di sini P dikali Q-nya sama dengan negatif 6. Dan kemungkinan nilai P dan nilai Q yaitu 1 dikali negatif 6, 2 dikali negatif 3, 3 dikali negatif 2, 6 dikali negatif 1, negatif 1 dikali 6, negatif 2 dikali 3, negatif 3 dikali 2, dan negatif 6 dikali 1. Selanjutnya kita periksa manakah nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat P ditambah Q sama dengan 1. Kita jumlahkan terlebih dahulu nilai P dan nilai Q-nya. Di sini 1 ditambah negatif 6 yaitu negatif 5, 2 ditambah negatif 3 yaitu negatif 1, 3 ditambah negatif 2 yaitu 1, 6 ditambah negatif 1 yaitu 5, negatif 1 ditambah 6 yaitu 5, negatif 2 ditambah 3 yaitu 1, negatif 3 ditambah 2 yaitu negatif 1, dan negatif 6 ditambah 1 yaitu negatif 5. Selanjutnya kita cari nilai P dan nilai Q yang memenuhi kedua syarat P dikali Q sama dengan negatif 6 dan P ditambah Q sama dengan 1. Yang memenuhi syarat yaitu baris ke-3 dan baris ke-6. Pada baris ketiga, kita peroleh nilai P sama dengan 3 dan nilai Q sama dengan negatif 2. Dan pada baris ke-6, kita peroleh nilai P sama dengan negatif 2 dan nilai Q sama dengan 3. Kedua hasil ini merupakan hasil yang sama karena perkalian dan penjumlahan bersifat komutatif. Maka kita bisa pilih salah satu. Di sini kita pilih baris ke-3, yaitu nilai P sama dengan 3 dan nilai Q sama dengan negatif 2. Sekarang kita substitusikan nilai P sama dengan 3 dan nilai Q sama dengan negatif 2 ke persamaan X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Setelah disubstitusikan, kita akan peroleh X ditambah 3 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita uraikan menjadi X tambah 3 sama dengan 0 dan X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk X ditambah 3 sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan negatif 3, dan untuk X dikurangi 2 sama dengan 0, kita peroleh nilai X sama dengan 2. Jadi dapat kita simpulkan, akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Teman-teman semua, setelah kita menyelesaikan beberapa persamaan kuadrat sebelumnya, kita dapat melakukan pemfaktoran dan penyelesaian persamaan kuadrat. Tetapi, bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0? Bisakah kita menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Mari kita coba selesaikan. Dalam persamaan, kita peroleh nilai B sama dengan 2 dan nilai C sama dengan negatif 1. Berarti syarat nilai P dan nilai Q yaitu P ditambah Q sama dengan 2 dan P dikali Q sama dengan negatif 1. Mari kita lihat tabel berikut ini. Nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat P dikali Q sama dengan negatif 1, hanya ada dua kemungkinan, yaitu 1 dikali negatif 1 dan negatif 1 dikali 1. Kemungkinan ini
harus memenuhi syarat P ditambah Q sama dengan 2. Tetapi jika kita jumlahkan dua kemungkinan ini, dua-duanya akan memiliki hasil jumlah 0. Maka persamaan ini tidak dapat dicari akar-akarnya menggunakan cara pemfaktoran. Karena P ditambah Q tidak sama dengan 2 sehingga nilai P dan nilai Q tidak memenuhi kedua syarat. Nilai P dan nilai Q yang memenuhi adalah P sama dengan 2 ditambah akar 8 dibagi 2 dan nilai Q adalah 2 dikurangi akar 8 dibagi 2. Nilai P dan nilai Q ini tentu sangat sulit ditentukan dengan menggunakan sistem yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, ada beberapa persamaan yang tidak dapat dicari akar-akarnya menggunakan cara pemfaktoran. Sekarang bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0? Bentuk umum persamaan ini yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a lebih dari 1. Oleh karena itu, kita harus membagi kedua ruas dengan a sehingga diperoleh a dibagi a dikali x kuadrat ditambah b dibagi a dikali x tambah c dibagi a sama dengan 0. Kita sederhanakan bentuknya menjadi x kuadrat ditambah b dibagi a dikali x tambah c dibagi a sama dengan 0. Sehingga syarat pemfaktorannya yaitu P ditambah Q sama dengan B dibagi A dan P dikali Q sama dengan C dibagi A. Sekarang kita cari akar persamaan dari 2x kuadrat dikurangi 2x kurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi 2 dibagi 2 dikali x kuadrat dikurangi 2 dibagi 2 dikali x dikurangi 12 dibagi 2 sama dengan 0 dibagi 2. Sekarang kita sederhanakan bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Dari persamaan yang telah disederhanakan ini, kita peroleh syarat P dan Q yaitu P ditambah Q sama dengan negatif 1 dan P dikali Q sama dengan negatif 6. Kita lihat pada tabel yang sudah disediakan, nilai P dan Q yang memenuhi yaitu di baris ketiga dan di baris ke-6. Kita pilih baris ke-3 sehingga kita peroleh nilai P sama dengan negatif 3 dan Q sama dengan 2. Kita substitusikan nilai P sama dengan negatif 3 dan Q sama dengan 2 ke X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Setelah disubstitusi, kita peroleh X dikurangi 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 3 atau nilai X sama dengan negatif 2. Di sini kita lihat syarat P ditambah Q sama dengan negatif 1 diperoleh dari negatif 2 dibagi 2 atau diperoleh dari B dibagi A. Berarti syarat ini memenuhi. Dan kita lihat P dikali Q sama dengan negatif 6 diperoleh dari negatif 12 dibagi 2 atau C dibagi A. Sehingga persyaratan ini juga dipenuhi. Sehingga penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2 dengan syarat pemfaktoran P ditambah Q sama dengan B dibagi A dan P dikali Q sama dengan C dibagi A. Alhamdulillahirabbil alamin, semua materi dan contoh soal mengenai topik menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan sudah selesai dibahas. Saya akan menyimpulkan materi mengenai topik hari ini. Yang pertama, langkah-langkah untuk menentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan, yaitu mencari nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat hasil jumlah
P ditambah Q sama dengan B, dan hasil kali P dikali Q sama dengan C. Setelah diperoleh nilai P dan nilai Q, maka faktor persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan X tambah P dikali X tambah Q. Untuk menentukan nilai-nilai akarnya, kita dapat mensubstitusikan nilai P dan nilai Q ke persamaan X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0, sehingga kita peroleh akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Rangkuman yang kedua yaitu langkah-langkah untuk menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A lebih dari 1 dengan cara memfaktorkan, yaitu merubah bentuk persamaan menjadi X kuadrat ditambah B dibagi A dikali X tambah C dibagi A sama dengan 0. Setelah itu kita mencari nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat hasil jumlah P ditambah Q sama dengan B dibagi A dan hasil kali P dikali Q sama dengan C dibagi A. Setelah diperoleh nilai P dan nilai Q, maka faktor persamaan kuadratnya yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan X tambah P dikali X tambah Q. Untuk menentukan nilai-nilai akarnya, kita dapat mensubstitusikan nilai P dan nilai Q ke persamaan X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0, sehingga kita memperoleh akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Setelah selesai menyimak video ini, kalian harus menyelesaikan soal yang ditampilkan dan kumpulkan hasilnya di Google Classroom ya. Ini tugas yang wajib kalian kerjakan pada hari ini. Silahkan kalian jeda video ini untuk menulis soal atau kalian dapat screenshot soal-soal yang ditampilkan. Teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini dengan baik. Sebagai tanda bukti kehadiran, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar dengan format nama _kelas_hadir. Contohnya, Leni Aprianti _9A_hadir. Terima kasih, semangat para siswa berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.